Bismillahirrahmanirrahim. Adabul khuruji utawi iki iku nerangaken tata kramane metu ilal masjidi maring masjid. Pasal ini menerangkan tentang tata krama atau etika keluar menuju ke masjid. Fa idza faragta maka nalikane wis rampung sira min taharatika saking susujinira fasolli maka sholat sira fi baitika ing dalam rumah sira rakaatai subhi ing rong rakaati subuh ingkana lamun ono apa al-fajr fajar iku qotona temen-temen wis katon apa fajar kadzalika kaya mengkono sholat kadzalika iku kaya mengkono kelakuan karena Allah iku ya padu agawe sapa Rasulullah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam cuma tawajjah nuli madhep sapa kanjeng Nabi ilal masjid tumeka maring masjid wala tajar lan ojo tinggal sira as-sholata ing sholat fil jamaati di dalam berjamaah. Maka ketika kita sudah selesai bersuci dari hadas besar yang sudah dijelaskan, yaitu mandi, dan juga sudah selesai dari bersuci menghilangkan hadas kecil itu berwudu, maka lalu kemudian kita melakukan sholat 2 rakaat subuh atau bisa dinamakan 2 rakaat fajar. Apabila memang fajar itu sudah nampak kelihatan, langit kelihatan sudah cerah seperti halnya saat siang, namun itu bukan siang tapi cerahnya langit itu karena memang sudah munculnya atau sudah keluarnya fajar atau tanda-tanda subuh. Maka ketika fajar itu sudah muncul, maka kita hendaknya melakukan sholat rakaat subuh atau sholat 2 rakaat fajar. Dan hal yang seperti itu, hal yang demikian adalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu sholat 2 rakaat subuh atau sholat 2 rakaat fajar. Setelah sholat Rasulullah SAW lalu menghadapkan diri atau dan jangan sampai kita meninggalkan ketika selesai sholat di rumah. Jadi
sebaiknya sebelum ke masjid sholat 2 rakaat fajar itu dilakukan di rumah. Sebenarnya yang dikerjakan oleh Rasulullah sholat 2 rakaat fajar itu di rumah, lalu kemudian Rasulullah menuju ke masjid. Juga kita seperti itu, sholat 2 rakaat fajar dilakukan di rumah, lalu kemudian kita menuju ke masjid, keluar rumah menuju ke masjid. Dan jangan sampai kita meninggalkan sampai ke masjid, jangan sampai kita meninggalkan atau tertinggal dari sholat jamaah. Las jangan apa maneh asubara ini sholat, apalagi sholat jamaah yang dilakukan di masjid itu sholat jamaah subuh. Jika sholat di masjid, jangan sampai kita tertinggal jamaah yang dilaksanakan di dalam masjid, apalagi yang dilaksanakan jamaah itu adalah sholat subuh. Fasolatul jamaati mengkautai sholat jamaah iku tak dulu luwih unggul apa jamaah ala sholatil fardhi ing atase sholat dhewe, sholat isya. Sholatul jamaati utai sholat jamaah iku tak dulu luwih unggul, luwih abdul, utama ala sholatil fardhi ngalahaken ing atase sholat isya. Bisa bain kelawan itu, bisa bain kelawan kudul itu, wa isrina lawan apa nih dan karena sholat jamaah itu pahalanya lebih tinggi, lebih utama, lebih besar dibandingkan pahala sholat sendirian, yaitu melebihi sebanyak 27 derajat, 27 tingkatan dibanding satu sholat sendirian, satu dibanding sholat jamaah yang sama-sama satu kali, satu sholatan itu 1 derajat dibanding 27 derajat. Paling mongko lamun ana sira iku tatasahalu kumangkang sira di mitli hadzal bahai ing dalam pojone contone iki dari fa'ayu fa'idatin mongko utawi inti faidah iku laka sira fi talabil ilmi ing dalam murid ilmu. Maka ketika kita meringankan umamkan, meremehkan laba atau pahala yang sedemikian besarnya, satu kali sholat jamaah itu kita mendapatkan 27 derajat, dan kita melaksanakan 1 kali sholat sendirian hanya mendapatkan 1 sampai 10 derajat. Maka ketika kita meremehkan pahala 27 derajat ini, tidak mengambil atau kita istilahnya menyia-nyiakan 27 derajat ini, maka di manakah hikmah, di manakah manfaat faidah untuk kita di dalam ketika kita mencari ilmu? Maka maksudnya ketika kita sebagai thalibul ilmi
Orang yang menuntut, yang mencari ilmu, tentunya sudah tahu bahwa satu kali sholat yang dilakukan berjamaah itu kita mendapatkan 27 derajat dibanding ketika kita melakukan satu kali sholatan hanya mendapatkan 1 derajat. Maka ketika kita meremehkan 27 derajat ini, maka mana hasil kita, mana manfaat kita, mana keberhasilan kita di dalam kita mencari ilmu. Wa innama thamratul ilmu, lan angin pastine utawi dua ilmu iku al-amalu ngamal, ngelakoni bihi kelawan ilmu. Karena sesungguhnya buah dari ilmu yang kita peroleh, buah dari ilmu yang kita cari, buahnya adalah mengamalkannya. Maka ketika kita tahu bahwa sholat jamaah dilakukan satu kali sholat jamaah mendapatkan 27 derajat, maka ketika kita itu sudah tahu ilmunya, maka buah dari ilmu yang kita dapatkan itu ketika kita melaksanakannya atau mengamalkan ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita ketahui. Fa'idha sami'ata, fa'idha sa'aita, fa'idha sa'aita lan nalika melaku sira ilal masjid maring masjid, famsi mongko melaku sira ala ainati, ala hinati ing atase atang, watu adatin lan tegese atang, wasakinatin lan antang, ala hinatin, ala ainatin ing atase tenang, wa taqidatin tegese tenang, wa sakinatin lan atang, wala tarjal lan ojo ati-ati sira, ojo kupu sira, ojo kesusu sira. Maka ketika kita mau berjalan berangkat ke masjid, maka berjalanlah dengan tenang, berjalan dengan tenang, berjalan dengan anteng, berjalan dengan merendah, berjalan dengan sambil menundukkan kepala ketika dalam perjalanan, tidak menengok kanan kiri, tidak sambil berbicara ngobrol pada teman kita yang sama-sama berangkat ke dalam masjid. Dan kita berjalan menuju masjid, berjalan dengan tenang, antang dan tidak berisik atau rapi atau ngobrol kepada teman kita yang sama-sama menuju berangkat ke masjid. Waktu lan ucapo sira, donga sira, yutorika ing dalam jalan. Maka ketika kita sedang berjalan menuju ke masjid dalam perjalanan, hendaknya kita berdoa, Allahumma inni as'aluka, Allahumma ya Allah, inni stone kula iku as'aluka nuwun kula kainwan bihaqqi sa'ilina kelawan haqqi wong kang jaluk kabeh, alaika ing atase Tuhan, wa bihaqqir rabbina lan kelawan haqqi wong kang demen-demen kabeh ilaika maring Tuhan, wa bihaqqi mamsyaya lan kelawan haqqi mlaku kula ada
ya iki melaku ilaika maring buat Pak ini mapastuni kula iku lam akhruj ora kula asyaron ing penggawe Allah wala batoron lan ora penggawe lajut wala iyan lan ora krono iya wala sum'atan lan ora krono sum'ah bal kharaj balik tiko asa khotika korona dituntutuan wa ibtighai maradatika lan korona amri keridhaan Tuhan fa as'aluka moko nyuwun kula ing Tuhan antang idani bintang qadra yang tadi antang idani ingin to nyelamatkan Tuhan ini kula minan nari saking neraka wa anta firali lan ento nyepuro Tuhan ini kula dunubi ing pira-pira dosa kula fa innahu moko stune lakukan iku layak liru ura bisa nyepuro al-dunuba ing pira-pira dosa illa anta kejaba Tuhan Pa'inah umma suni kelakuan iku la yafiru ura bisa yura al-dunuba ing pira-pira dosa sapa illa anta angin bisa nyepuro anta Tuhan. Maka ketika kita sedang dalam perjalanan menuju ke masjid, maka kita hendaknya berdoa sebagai berikut. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu dengan haknya orang yang meminta kepadamu, demi haknya orang yang meminta kepadamu, wa bihaqqir raghibina ilaika, dan demi haknya orang yang mencintai, orang-orang yang mencintai, wa bihaqqi manusia ada ilaika, dan demi haknya saya berjalan ini kepadamu, menuju kepadamu. Fa inni lam akhruj, maka sesungguhnya aku tidak keluar asyaran untuk berbuat jelek, wala maqaran, dan tidak berbuat fasik, wala li'an, dan tidak karena ingin dilihat manusia, wala sum'atan, dan saya keluar bukan untuk ingin didengar oleh manusia, bal kharajtu, akan tetapi saya keluar ya Allah ittiqa safatika, karena takut kepada murkamu, wa ibtighai mardatika, dan saya keluar untuk mencari keridhaanmu, fa as'aluka, maka saya mohon kepadamu ya Allah antang idzani, hendaknya engkau menyelamatkanku minan nari, dari neraka, wa anta birali, dan hendaknya engkau ya Allah mengampuni, wa anta birali dunubi, dan hendaknya engkau ya Allah mengampuni segala dosa-dosaku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, maka sesungguhnya tiada yang bisa mengampuni segala dosa hanya kecuali Engkau ya Allah. Inilah sedikit penjelasan tentang masalah adab tata krama keluar menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sholat jamaah subuh.
mudah-mudahan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Dan lanjutkan bab yang berikutnya, adabu dukhulil masjid. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana wa la ilaha illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.